Berburu takjil, belanja berlebih hingga diskon Ramadan kerap dipandang sebagai momen yang sulit dilewatkan di bulan puasa. Namun, tidak banyak yang menyadari aktivitas ini justru memicu pengeluaran tidak terkendali akibat pola konsumsi berlebih. Lantas, bagaimana mengantisipasinya? Berikut laporan khas redaksi. Mas, bungkus Mas 15.000. Saya mau ini, boleh bakwan juga. Aduh, saya mau semua. Ini kalau bulan puasa kenapa selalu lapar mata ya? Kayak banyak banget yang semua rasanya akan dilahap pas lagi buka puasa. Padahal mungkin nanti juga berpotensi nyisa gitu. Tapi orang-orang juga melakukan hal yang sama nggak sih? Nah, kita cek ya. Mau ya Mas, bungkus. Ramadan identik dengan pengendalian diri. Namun di momen ini justru yang terjadi adalah lonjakan konsumsi. Fakta membeli barang-barang yang tidak perlu justru menjadi hal biasa. Dalam perspektif perilaku ekonomi, sensitivitas orang yang berpuasa terhadap makanan semakin meningkat. Keinginan sesaat kerap diproyeksikan menjadi kebutuhan. Inilah bias sebuah dorongan untuk membeli lebih banyak daripada yang benar-benar dibutuhkan. Iya sih, aku juga ngalamin ya. Soalnya kalau misalkan pergi ke supermarket atau apa kan pasti kan banyak banget yang promo-promo gitu. Jadi kayak udah lapar mata duluan ngeliat diskon-diskon gitu kan. Dorongan ini tak hanya datang dari dalam diri. Deretan jajanan di pinggir jalan, promosi besar-besaran hingga diskon online menciptakan rasa FOMO alias takut kehilangan momentum. Pulang kerja sore-sore gitu ya, ngelihat jalan itu udah padat, kanan kiri jalan itu pasti banyak makanan orang jualan. Kita kan juga pasti pelan-pelan jalannya, ngeliat kanan kiri, ngeliat jajanan ini, jajanan itu. Jadi kita kepengen juga pasti otomatis. Kalau menurut aku sih ya yang bikin nambah pengeluaran tuh karena harus belanjanya buat lebih banyak gitu loh Mas. Kayak buat sekeluarga kan, terus udah di-prepare nih jadi belanja buat buka puasa, terus buat sahur juga udah digabungin. Jadi kayak malah makin besar pengeluaranku. Sementara dalam konteks keluarga, keputusan belanja sering bersifat kolektif dan emosional, bukan berbasis perencanaan rasional. Setiap anggota keluarga terakumulasi menjadi konsumsi yang melampaui kebutuhan. Akibatnya pengeluaran membengkak. Kayak kesempatan aja, kayak ada hal-hal yang makanan yang nggak ada di hari-hari bulan-bulan biasa, ada di bulan Ramadan. Jadinya ya kita coba untuk ya mencari makanan yang adanya di bulan Ramadan aja. Jadinya ya dibilang konsumtif atau enggaknya ya tergantung pribadi masing-masing ya gitu. Mungkin kadang-kadang kalau bulan puasa tuh suka lapar mata ya. Apalagi ngeliat jajanan banyak gitu kan. Mau ini. Pokoknya di ini aja, mana yang kita suka aja, terus mana yang mana yang mau lah sesuai sama kemauan, jangan lapar mata gitu. Pengamat ilmu keluarga dan konsumen Institut Pertanian Bogor, Megawati Simanjuntak menyebutkan, pengeluaran pangan berpotensi meningkat 10 hingga 20% selama Ramadan. Jadi di kalangan masyarakat budget ya, anggaran pada saat Ramadan itu memang akhirnya naik drastis, gitu ya. Jadi semangat untuk menghemat, hidup sederhana itu jadi terbalik begitu ya. Justru di sini kita spendingnya lebih besar. Alokasi pengeluaran kita harusnya ini pada saat Ramadan melihat apa yang terjadi dalam masyarakat secara umum dari tahun ke tahun rasanya sih tidak pernah berubah begitu ya. Yang perlu diantisipasi kemudian adalah konsekuensi yang muncul setelah hari raya berlalu, yakni anggaran melonjak. Di sini, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dan tidak mengambil berbagai tawaran menggiurkan selama Ramadan. Roni Satria, Dwi Ari Prastianto, Jakarta.